Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Rick Warren, seorang penulis dan pendeta jemaat Saddleback Church di Amerika, pernah menulis sebuah buku yang cukup populer di kalangan aktivis gereja dan pemimpin gereja. Dan di dalam bahasa Inggris buku itu diberi judul The Purpose Driven Church. Kalau terjemahannya dalam bahasa Indonesia artinya gereja yang digerakkan oleh tujuan. Purpose Driven Church. Dan di dalam buku itu saudara Rick Warren mengatakan bahwa setidaknya, yang paling minim, ada 4 gambaran paling umum dari jemaat tentang gereja. Nah, mari saudara kita coba simak baik-baik, sebab jangan-jangan 4 gambaran ini juga mewakili pandangan Anda sebagai anggota jemaat atau simpatisan di GKI Merisi. Kita perhatikan. 4 gambaran itu kira-kira seperti ini, saudara. Yang pertama, ada tipe jemaat yang membayangkan bahwa gereja itu mesti seperti pom bensin, SPBU. Artinya apa? Artinya jemaat punya pemahaman bahwa kalau pikiran dan energi saya itu sudah terkuras habis oleh kesibukan, oleh pekerjaan, oleh studi dari hari Senin sampai Sabtu, maka hari Minggu saatnya saya mengisi kembali tangki bensin saya yang kosong. Jadi kalau saya ke gereja, saya berharap gereja itu menyediakan bahan bakar yang bisa membakar semangat saya lagi, kira-kira begitu. Jadi kalau pulang dari gereja, bensinnya penuh lagi, nanti kalau hari Senin lagi jadi semangat lagi, siap ngegas lagi. Gereja pom bensin. Yang pertama, saudara. Yang kedua, ada pandangan yang mengatakan bahwa gereja itu seperti bioskop. Artinya kita hadir dan memposisikan diri kita sebagai penonton dari suguhan-suguhan yang disajikan oleh gereja. Nah, suguhan-suguhan gereja itu apa saja, Bapak Ibu Saudara? Ya, kebaktian ini katakanlah ya, ini juga salah satu suguhan gereja. KKR ya, atau kalau istilah lainnya kebaktian penyegaran iman, saudara, itu suguhan gereja. Persekutuan-persekutuan doa, kebaktian-kebaktian atau persekutuan sektor, musik dalam ibadah, seminar dan lain sebagainya atau webinar, itulah suguhan-suguhan gereja. Dan kita datang memposisikan diri untuk menikmati, menonton suguhan gereja itu. Nah, pertanyaannya adalah kalau suguhannya tidak menarik, kalau suguhan gerejanya tidak cocok dengan kita, lalu sikap kita sebagai jemaat gimana, saudara? Namanya penonton kan, saudara ya. Kalau suguhannya nggak cocok, tontonannya nggak menarik, kita komplain, kita protes. Yang kedua. Yang ketiga, ada pandangan bahwa gereja itu adalah one stop entertainment center atau shopping center. Artinya kita merasa bahwa gereja harus bisa menyediakan semua kebutuhan jemaatnya. Mulai dari kebutuhan akan hiburan, khotbahnya mesti yang lucu terus, musiknya mesti yang menghibur, tata lampunya mesti yang kerlap-kerlip, membuat saya happy. Sampai solusi untuk semua masalah kehidupan. Kalau saya punya masalah finansial, gereja harus bisa memberi solusinya. Kalau saya punya masalah dengan pernikahan saya, gereja harus bisa memberi solusinya. Kalau saya punya masalah dengan pendidikan anak, gereja harus menyediakan solusinya, dan lain sebagainya. Harus lengkap. One stop entertainment atau shopping center. Dan yang keempat, saudara, ada gambaran bahwa gereja itu seperti drugstore. Gereja itu seperti apotek, seperti toko obat. Artinya jemaat memandang bahwa gereja itu adalah penyedia segala macam obat untuk penyakit kita. Jadi saya sakit apapun, kalau ke gereja, saya harus sembuh dan saya pasti sembuh. Itu kira-kira 4 gambaran yang paling umum dari jemaat tentang gereja lokalnya, kata Rick Warren. Ini bukan kata saya, ini kata Rick Warren. Izinkan saya bertanya dulu pada Bapak Ibu saudara,
selama Anda berjemaat di GKI Merise? Apakah Anda pernah punya minimal satu di antara 4 gambaran yang saya sebutkan tadi? Saudara dikasih Tuhan, yang menarik, Rick Warren mengatakan bahwa gambaran-gambaran gereja yang seperti itu, 4 itu tadi, saudara, sebenarnya sama sekali tidak alkitabiah. Kenapa begitu? Karena keempat gambaran tadi punya satu kesamaan, yaitu bahwa seolah-olah gereja ini adalah tentang saya, dan saya. Isi saya, hibur saya, sembuhkan penyakit saya, berikan kepada saya program-program yang bisa memenuhi kebutuhan saya, memenuhi kebutuhan keluarga saya, dan lain sebagainya. Nah, Warren mengatakan bahwa gambaran gereja yang seperti ini, yang semuanya serba saya, itu sebetulnya mencerminkan perilaku konsumtif masyarakat urban, masyarakat perkotaan yang sudah kadung membudaya di sekitaran gereja. Ini bukan budaya gereja. Ini budaya di luar gereja, budaya masyarakat perkotaan yang merasuk ke dalam kehidupan bergereja. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini satu kenyataan yang harus kita waspadai dan yang sebetulnya patut membuat kita prihatin. Yaitu ketika bukan lagi gereja yang menggarami, mengasinkan dunia, melainkan justru falsafah dunialah yang perlahan-lahan dalam tanda kutip menggarami budaya hidup menggereja kita. Saudara, saya ingin bicara tentang satu topik yang mungkin ini menjadi topik yang sedang aktual. Saudara. Kalau Anda mengamati, kira-kira menurut pengamatan saya, 2 dekade terakhir ini, 10-20 tahun terakhir, ada sebuah fenomena menarik yang terjadi di kalangan gereja-gereja tradisional. Katakanlah gereja-gereja arus utama, termasuk di dalamnya GKI. Banyak pemimpin gereja lokal, ya, gereja-gereja tradisional tadi, mulai gelisah dengan fenomena eksodus jemaat gereja-gereja tradisional menuju gereja-gereja kontemporer baru di perkotaan. Nah, saya nggak mau nyebut merek gerejanya, saudara, tapi kira-kira Anda bisa membayangkan sendiri. Orang-orang GKI itu kan kalau diskusi kadang-kadang nggak jauh dari topik-topik ini gitu ya. Pak Pendeta, Pak Penatua, lihatlah gitu ya. Jemaat kita banyak yang eksodus, banyak yang pergi, banyak yang keluar ke gereja A, B, C, D. Anak saya sudah tidak mau lagi di GKI. Cucu saya sudah tidak mau lagi di GKI, lebih suka ke tempat lain. Kalau disebutkanlah brand-brand gereja yang baru-baru yang macam-macam itu. Ini membuat kita panik, membuat kita gelisah. Pemimpin gerejanya gelisah, anggota jemaat simpatisan gelisah, semua kita gelisah. Nah, saudara, cara kita merespons situasi itu juga bermacam-macam, bukan? Ada yang mengatakan ya sudah biar sajalah Pak Pendeta gitulah, biar sajalah nanti juga balik lagi gitu ya. Ada joke yang mengatakan bahwa orang itu nanti akan kembali lagi ke GKI kalau mau menikah gitu saudara ya. Atau kalau sudah mau dimakamkan lah itu kembali lagi ke GKI. Ada yang mengatakan sudahlah biarkan saja nantilah balik-balik sendiri gitu. Ada juga orang yang cuek dan tidak terlalu peduli, sudahlah biarkan saja, itu kan keputusan personalnya. Tetapi tidak jarang ada juga yang jadi panik dan jadi reaktif. Dan bahkan saking takutnya ditinggal jemaat, kadang kita rela kehilangan identitas kita demi mengakomodasi semua kebutuhan atau kemauan jemaat dari A sampai Z. Nah saudara, saya sepakat bahwa kita tidak boleh abai terhadap situasi ini seolah tidak terjadi apa-apa. Semuanya baik-baik saja Pak Pendeta. Tidak juga, kita tidak boleh cuek, kita tidak boleh abai. Kita tetap perlu merenung. Kita tetap perlu menata diri, kita tetap perlu berbenah dan lain sebagainya. Tetapi saudara, saya juga sekaligus ingin mengingatkan bahwa terkadang kita memulai perubahan dari pertanyaan yang keliru. Saya ulangi, kadang kita memulai perubahan dari pertanyaan yang keliru, pertanyaan yang tidak tepat. Di tengah berbagai macam tantangan yang ada, terkadang pikiran kita langsung melompat pada pertanyaan bagaimana caranya. Langsung lompat ke situ. Bagaimana caranya? How to?
Bagaimana caranya ya Pak Pendeta supaya PA-nya rame gitu kan saudara. Bagaimana caranya supaya kebaktiannya penuh lagi ya Pak. Bagaimana caranya supaya anak muda kita tidak hilang dan lain sebagainya. Nah karena pertanyaannya keliru, itu sebabnya semua cara dilakukan, semua metode dicoba, semua gaya ibadah dipraktekkan, semua genre musik diaplikasikan dan seterusnya. Dan inilah saudara yang justru menjadi masalah utamanya tanpa kita sadari. Sebab kalau Anda perhatikan di dalam bacaan Injil kita tadi, Yesus justru memulai dari sebuah pertanyaan, who am I? Bukan bagaimana caranya, bukan how to, tetapi who am I? Siapa saya? Siapa gereja? Untuk apa gereja ada? Apa tugas panggilan gereja di tengah-tengah dunia? Saudara, saya mau sharing sedikit. Saya adalah seorang ayah dari 2 anak laki-laki. Tuhan mempercayakan kepada kami, saya dan istri 2 orang anak. Anak kami yang sulung usianya 7 tahun dan anak kami yang kedua laki-laki juga usianya 8 bulan saat ini. Tuhan mempercayakan kepada kami 2 anak ini untuk digembalakan, saudara. Anda yang pernah mendidik membesarkan anak ya, terutama di usia-usia dini, Anda pasti tahu betul pergumulan ini. Ada masa di mana anak sulung kami ini susah sekali makan. Gitu. Orang bilang istilah kerennya itu picky eater gitu saudara ya. Kalau makan terlalu pilih-pilih, maunya junk food terus, nggak mau buah, nggak mau sayur ya. Maunya KFC, maunya McD terus kira-kira gitu saudara. Ya, sebagai orang tua, kami sering tergoda untuk mencari jalan pintas. Jadi balik lagi yang saya katakan tadi, saudara. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya dia mau makan? How to? Bagaimana caranya dia mau makan? Ya, Anda lihat, begitu pertanyaannya keliru, maka hasil akhirnya juga keliru. Kalau pertanyaannya bagaimana caranya supaya dia mau makan, maka hasilnya bagaimana? Cara paling cepat gimana, saudara, supaya mau makan? Dituruti semua maunya. Kasih nugget terus gitu saudara. Kasih frozen food terus. Kasih McD terus. Kasih mie instan terus. Kasih gadget di depan meja makannya supaya makannya lahap dan lain sebagainya. Nah ketika itu kami lakukan masalahnya cepat beres. Teratasi. Tetapi Anda bisa membayangkan saudara. Kira-kira 10-15 tahun lagi. Apa yang terjadi dengan fisik dan mental anak kami ini. Dari situ kami perlahan-lahan mulai belajar mengubah mindsetnya. Sampai kami saudara sebagai orang tua akhirnya sepakat bahwa pertanyaan utamanya mestinya bukan bagaimana caranya supaya anak mau makan. Kami mengganti pertanyaannya menjadi kami berdua ini sebetulnya siapa? Apa tugas kami sebagai orang tua? Dan kami menemukan jawaban yang sangat jelas. Kami adalah orang tua yang dipercayakan otoritas dari Allah untuk mendidik dan menggembalakan anak-anak ini. Dan kalau kami sadar bahwa identitas kami adalah pendidik, kalau kami sadar bahwa Tuhan mempercayakan kepada kami otoritas untuk menjadi gembala mereka, maka tugas kami bukanlah selalu menyenangkan mereka, tetapi mendidik mereka di dalam cara-cara yang perlu supaya mereka bertumbuh dengan baik, supaya mereka mekar ke arah Kristus yang adalah kepala. Di dalam rumah tangga kami. Nah saudara-saudara yang kasih, hal ini perlu direnungkan. Sebab ada begitu banyak orang ingin melihat gerejanya bertumbuh. Ada begitu banyak orang Kristen ingin melihat gerejanya menjadi besar. Tapi masalahnya adalah kita seringkali memulainya dengan sebuah pertanyaan yang keliru. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya supaya jemaat betah? Bagaimana caranya supaya jemaat happy dan lain sebagainya? Itu sebabnya saudara, mari kita kembali pada bacaan Injil kita hari ini. Di dalam Injil Matius tadi, ya, Yesus melanjutkan pengajarannya. Bagian yang kita baca saudara itu sebetulnya adalah bagian dari pengajaran rangkaian khotbah di bukit. Kalau Anda membaca utuh pasal 5 sampai pasal 7. Dan di sana Yesus melanjutkan pengajarannya dengan sebuah pernyataan identitas yang sangat penting.
Mari kita buka kembali Alkitab kita, saudara. Anda intip di ayat 13 dan 14. Ini satu pernyataan yang sangat penting. Dikatakan di sana kira-kira seperti ini. Kamu adalah garam, kamu adalah terang. Perhatikan kalimatnya. Kamu adalah garam, kamu adalah terang. Saudara jangan salah, sebab kadang-kadang lagu gerejawi kontemporer atau kadang-kadang kita tanpa sadar ya, disengaja atau tidak, suka mengubah formula pengajarannya. Kadang-kadang kita ngomongnya jadi apa tuh saudara? Bagian ini, jadilah garam, jadilah terang, gitu kan saudara ya. Padahal kata-katanya bukan seperti itu. Anda perhatikan ayatnya, benar nggak? Bukan jadilah garam dan jadilah terang, tetapi apa saudara? Kamu adalah garam, kamu adalah terang. Jadi bukan be the salt and the light of the world, tetapi you are the salt and you are the light. Kamu adalah. Dengan perkataan lain, Yesus sedang mengajarkan kepada para pendengarnya tentang the state of identity. Tentang jati dirimu sebagai murid Kristus yang harus membedakan cara hidupmu, harus membedakan filosofi-filosofimu dari nilai-nilai dunia ini. Saudara jangan lupa, Injil Matius ini ditulis untuk memberitakan Kristus pada orang-orang Yahudi. Dan namanya juga orang Yahudi, pasti yang diingat di luar kepala itu adalah kisah-kisah dalam Perjanjian Lama. Orang Romawi nggak tahu cerita Perjanjian Lama, orang Yunani nggak tahu cerita-cerita Perjanjian Lama. Yang tahu cerita Perjanjian Lama, Taurat dan kitab para nabi, cuma orang Yahudi. Itu sebabnya di dalam kisah ucapan bahagia menurut Matius pasal 5, Yesus itu khotbahnya di atas bukit, saudara, di tempat yang tinggi. Tapi nanti coba Anda perhatikan, Anda cek paralel ceritanya mulai dari Lukas pasal 6 ayat 17. Jadi cerita hari ini, saudara, ini bagian dari khotbah Yesus di bukit atau ucapan bahagia kalau menurut Injil Lukas. Itu dicatat di dalam Matius dan Injil Lukas. Nah, settingnya agak berbeda. Kalau Anda baca versi Matius, khotbahnya Yesus itu di atas bukit. Tapi kalau Anda tidak percaya, nanti bandingkan dengan Injil Lukas. Lukas 6 ayat 17. Di dalam Injil Lukas, Yesus khotbahnya bukan di atas bukit, tetapi di tempat yang datar. Kalau nggak percaya, periksa sendiri nanti. Lukas 6 ayat 17. Nah pertanyaannya, kenapa kok bisa beda Pak Pendeta? Dalam Matius khotbahnya Yesus di bukit, dalam Lukas khotbahnya di tempat datar. Jawaban yang paling sederhana adalah karena penginjil Matius mau mengingatkan orang Yahudi pada peristiwa Musa di dalam kitab Keluaran. Nanti Anda baca ulang, saya kasih PR, baca 2 pasal saja saudara. Keluaran pasal 19 dan Keluaran pasal 20. Kalau Anda membaca di sana, dikisahkan bahwa Tuhan itu memberikan sebuah identitas baru kepada Israel. Israel yang tadinya adalah budak di tanah Mesir, di dalam Keluaran 19 dan 20, diberikan identitas baru menjadi umat pilihan Allah. Caranya bagaimana? Ini cerita sekolah minggu terkenal sekali. Musa dipanggil, gitu saudara ya, naik ke atas gunung Sinai, tempat yang tinggi, untuk mempersiapkan umat di kaki gunung itu mendengar suara Allah tentang 10 firman. Dan dicatat dalam Keluaran pasal 20. Maka di dalam Injil Matius, Injil yang ditulis untuk orang Yahudi ini, adegannya mirip. Yesus digambarkan oleh penginjil Matius sebagai Musa yang baru. Maka Yesus mengajarnya bukan dari tempat yang datar, tetapi dari tempat yang tinggi. Nah kalau dalam Perjanjian Lama di atas gunung Sinai, Israel diberikan identitas yang baru, bahwa kamu yang tadinya adalah budak sekarang sudah menjadi umat Allah. Maka di dalam Injil Matius, di atas bukit, Yesus juga memberikan identitas baru kepada para murid. Identitas barunya apa? Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Jadi saudara, kalau selama ini Anda berpikir bahwa perintah Allah yang pertama itu bunyinya adalah jangan ada padamu Allah lain, itu sebetulnya kurang tepat. Sebab para penafsir Perjanjian Lama sepakat bahwa perintah pertama itu justru apa yang tertulis di dalam Keluaran 20 ayat 2. Jadi perintah pertama itu mestinya tidak langsung pada jangan ada padamu Allah lain, tidak. Perintah pertama itu bunyinya begini, Keluaran 20 ayat 2. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan.
Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Engkau yang tadinya budak, sekarang menjadi orang-orang yang merdeka. Karena aku yang menuntun engkau. Jadi saudara, hal-hal teknis tentang how to, soal apa yang jangan dilakukan, apa yang perlu dilakukan, itu nanti dulu, itu kemudian. Sebab yang paling utama, yang paling mendasar adalah umat mesti sadar dulu tentang siapa mereka di hadapan Allah. Di dalam Injil Matius juga serupa, saudara, polanya mirip. Yang pertama kali diingatkan oleh Yesus adalah soal siapa kamu. Kamu adalah garam. Kamu adalah terang. Baru kemudian mengikuti nasihat praktisnya. Kalau kamu adalah garam, ya jangan berubah jadi tawar, gitu kan saudara ya. Kalau kamu adalah terang, ya jangan ngumpet di tempat yang pendek, tempat yang rendah. Nanti terangmu tidak kelihatan, terangmu tidak menerangi yang gelap dan seterusnya. Sama. Di dalam Keluaran juga begitu kan saudara. Kamu ini tadinya budak, sekarang sudah jadi orang merdeka. Ingatlah identitasmu. Engkau dibebaskan supaya engkau membebaskan orang lain. Engkau dimerdekakan supaya engkau memerdekakan orang lain. Tangkap dulu prinsipnya. Maka kalau engkau nangkep prinsipnya, baru how to-nya bisa dilakukan. Jangan ada padamu Allah lain, dan seterusnya. Itu sebabnya di ayat 17, saudara, dalam Injil Matius, Yesus menegaskan bahwa aku ini bukan mau menghapus hukum Taurat, tetapi sebagai Musa yang baru dalam tanda kutip. Aku ini justru mau membuat orang mengerti apa esensi dari hukum Taurat. Hukum Taurat itu bukan aturan teknis tentang tradisi. Hukum Taurat itu bukan aturan teknis tentang ritual, tentang apa yang boleh dan gak boleh. Tetapi hukum Taurat adalah soal tindakan yang lahir dari hati, yang mengasihi Allah dan sesama. Maka beberapa kali dalam Injil, saudara, Yesus jelas mengkritik para pemimpin agama. Lihatlah orang Farisi. Lihatlah ahli Taurat itu. Mereka sangat getol dengan ibadah. Mereka sangat saleh sekali soal agama. Tetapi justru karena itulah mereka menjadi kurang peka pada penderitaan sesamanya. Maka Yesus menginginkan, saudara, supaya para murid tidak hanya taat beragama. Para murid tidak hanya fanatik sempit pada seremoni-seremoni keagamaan. Tetapi dikatakan di ayat 16, supaya hidupmu menjadi kesaksian yang hidup dan memuliakan Bapa yang di surga. Maka di ayat 20 Anda bisa memahami kenapa Yesus mengatakan kalau hidup keagamaanmu itu tidak lebih oke daripada orang Farisi dan ahli Taurat, maka kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dengan kata lain, kalau hidup keagamaanmu itu sebatas seremoni, kalau keagamaanmu itu sebatas ritual yang memuaskan perasaanmu, sebatas tradisi yang orientasinya pada kebutuhan-kebutuhanmu pribadi, maka kamu tidak lebih baik daripada orang-orang Farisi. Kalau engkau ke gereja hanya untuk cari happy, perasaanmu selalu ingin berbunga-bunga bahagia. Kalau itu satu-satunya tujuanmu ikut Kristus, seremoni, ritual yang berpusat pada dirimu sendiri, maka hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada orang Farisi dan ahli Taurat. Bapak Ibu Saudara, tahukah Anda bahwa kata Kristen itu berasal dari satu kata dalam bahasa Yunani, Kristonoi. Kristonoi itu artinya adalah Kristus-Kristus kecil. Kita ini Kristus-Kristus kecil, saudara. Itu artinya kalau orang berjumpa dengan Anda, dengan kita, orang tidak boleh melihat mobil kita. Kalau orang berjumpa dengan kita, orang tidak boleh melihat jabatan kita, gelar kita yang panjang-panjang itu. Kalau orang berjumpa dengan kita, orang tidak boleh melihat stiker gereja kita yang nempel di belakang kaca mobil yang begitu besar itu. Tapi kalau orang melihat kita, orang harus melihat Kristus. Maka satu pertanyaan untuk kita bawa pulang hari ini. Apakah selama ini kita mencintai GKI atau gereja apapun itu namanya,
lebih daripada kita mencintai Kristus? Ini pertanyaan untuk diri saya sendiri juga. Sebagai pendeta GKI, saya itu kadang-kadang merenung. Saya itu mencintai GKI. Apakah saya mencintai GKI lebih daripada saya mencintai Kristus dan jemaat GKI? Apakah kita lebih rindu perasaan kita dipuaskan? Apakah kita lebih rindu kebutuhan kita dilayani lebih daripada panggilan hati kita untuk melayani orang-orang yang dilayani Kristus? Mari kita ingat, Yesus mengatakan, kamu adalah garam, kamu adalah terang. Kalau kamu adalah garam, jangan jadi tawar. Kalau kamu adalah terang, jangan menjadi redup. Amin.